Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perihal tentang kejadian atau peristiwa tentang Nabi Yunus yang kita bisa ambil pelajarannya. Itu tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat As-Saffat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunus laminal mursalin. Dan sesungguhnya Nabi Yunus benar-benar salah satu termasuk utusan Allah Subhanahu wa taala. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Tatkala Nabi Yunus lari menuju perahu yang sudah penuh muatan. Fasahama fakana minal mudhadhin. Kemudian Nabi Yunus mengikuti undian yang dimana disebutkan dalam sejarah ini, kisah ini, bahwasanya ketika Nabi Yunus masuk ke perahu, di perjalanan atau di tengah lautan terjadi ombak yang begitu besar, badai yang begitu dahsyat, sehingga salah satu kepercayaan mereka harus ada korban yang dilemparkan ke dasar lautan atau ke dalam lautan, sehingga harapannya adalah ombaknya atau badai itu berhenti. Nah, caranya adalah diundi. Dan Nabi Yunus masuk dalam undian tersebut. Tetapi setiap undian ketika diundi, maka keluarlah nama Nabi Yunus. Sehingga Nabi Yunus termasuk orang fasahama fakana minal mudhadhin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat selanjutnya. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Maka tatkala Nabi dilemparkan ke dalam lautan, seketika ikan yang besar menyambar Nabi Yunus atau memakan Nabi Yunus. Jamaah rahimakumullah, kalimat selanjutnya yang begitu dahsyatnya, yang harus jadikan contoh bagi kita betapa besar manfaat, betapa indah, betapa bahagia tatkala seorang hamba dalam kondisi apapun, tatkala ia diuji sakit, tatkala ia ditimpa musibah, tatkala ia ingin sesuatu, punya cita-cita, punya keinginan, yang ia lari, yang ia tuju hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah Nabi Yunus ini kita perhatikan ayat selanjutnya. Falaula annahu kana minal musabbihin. Sekiranya Nabi Yunus bukan termasuk orang atau hamba yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti kami akan biarkan Nabi Yunus di dalam perut ikan sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Jamaah rahimakumullah, dari kisah ini yang dipaparkan dalam surat As-Saffat, begitu luar biasanya manfaat bagi seorang hamba, solusi bagi seorang hamba tatkala ia ditimpa musibah, tatkala ia diuji, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi tatkala seorang hamba senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi yang terbaik. Kemudian manfaat yang kedua, tatkala kita terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam salah satu hadis qudsi bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni 'abdi bi, aku menurut prasangka hambaku. Tatkala hambaku, lanjut hadis ini, tatkala hambaku mengingat aku di dalam dirinya, maka aku pun akan ingat kepadanya, atau maka aku pun akan ingat di dalam diriku. Tatkala hambaku ingat kepadaku di suatu kumpulan, maka aku pun akan mengingatnya dalam kumpulan yang terbaik dibanding kumpulannya.
tatkala hambaku mendekat kepadaku 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Ketika hambaku mendekat kepadaku, ia berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Maka dari hadis ini, betapa bahagianya, betapa luar biasanya penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau boleh disebutkan dalam ayat lain, fadkuruni adkurkum, ingatlah engkau kepadaku, mendekatlah engkau kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Allah akan ingat kepada kita dalam kondisi apapun, bukan hanya kesusahan di dunia, tetapi yang kita harapkan pula adalah Allah ingat kepada kita tatkala kita mendapati nanti kesusahan di akhirat. Karena kita senantiasa mengingat Allah, Allah akan mengingat kepada kita, fadkuruni adkurkum. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan nyaman, hati kita akan tenang, hati kita akan tentram. Tentram dengan apa? Tentram dengan setiap perintah yang Allah berikan kepada kita. Hati kita akan tentram, hati kita akan tenang. Tatkala kita melaksanakan ibadah, hati kita akan bahagia, hati kita akan tenang. Termasuk pula tatkala Allah berikan ujian kepada kita, karena kita senantiasa mendekat kepada Allah, maka hati kita akan lapang dan kita akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati tentram, kita menjadi orang yang sabar. Bukankah dalam hal disebutkan bahwasanya tatkala seseorang diuji Allah Subhanahu wa taala dan ia bersabar, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, sahabat Maqdis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang dia tidak akan bisa bersabar kecuali hatinya ditentramkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga momentum Ramadan ini kita menjadi hamba Allah yang senantiasa didekatkan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.